untuk pagi ini Ibu akan membicarakan tentang lingkungan sekolah kita ya. Nah, pertama Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu lengkapnya Dedeh Karwati ya. Asal atau tempat tinggal Ibu di Desa Bayuning. Siapa yang tahu Desa Bayuning? Ya, pasti tahu ya, daerah Kalijude juga ya. Nah, yang Ibu perkenalan di sini selain nama ya, Ibu sudah lama loh di SMP Negeri 1 Kuningan ini. Siapa yang udah mengenal lebih jauh Ibu atau mungkin keluarga atau orang tua kalian yang sudah kenal sama Ibu ya? Dan mungkin orang tua kalian juga pernah belajar sama Ibu ya. Nah, Ibu mengingat dulu atau menyampaikan dulu tentang lama Ibunya di sekolah atau pertama Ibu kesini itu tahun 92. Udah lama ya. Lama sekali, tapi Ibu merasa betah sekali di sini. Pasti kalian juga senang dengan SMP 1 Kuningan yang jaya terus penuh prestasi ya. Nah, berikut tentang lingkungan sekolah ya. Pertama, lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kuningan untuk Ibu memperkenalan kelas dulu ya. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Kuningan. Ibu selamat, ucapkan selamat dan bangga sekali. Kalian pasti bangga ya karena meraih prestasi di SMP 1 Kuningan. Untuk kelas 7 sekarang ada 9 kelas ya. Ada 9 kelas. Pasti kalian akan, kelas saya di mana ya? Kelas saya di mana? Nah, berarti ada nanti ditunjukkan kelas-kelasnya untuk deretan kelas 7 dari sini ya. 7A, B, C, D sampai E, F, G-nya ke atas sampai ke kelas I ya, di atas ya. Untuk kelas 8 nyambung di atas 8A sampai I sampai J ya, yang tentang 8 sampai J. Ini deretan kelas 9 yang nantinya arahnya ke kantin. Nah, nanti kalian pasti greget sekali ingin masuk kelas ya. Sudah pembagian kelas belum? Belum ya. Nanti kalau sudah pembagian kelas, kalian ikut juga bagaimana cara menata kelas, membersihkan, mengelola kelas ya. Nah, di program lingkungan hidup untuk SMP Negeri 1 Kuningan Ibu sudah lama loh membina siswa-siswa untuk mencintai lingkungan, dari mulai lingkungan dari diri sendiri dulu yang bersih ya, kemudian lingkungan sekitar, bagaimana cara membersihkan ruangan khususnya kelas. Nanti kalau kalian sudah normal ya belajarnya, bagaimana cara membersihkan kelas selama dilombakan juga ya, ada lomba kebersihan kelas, kemudian bagaimana cara membuang sampah yang tepat. Nah, kemudian untuk saat ini sekolah kita adalah sudah menjadi sekolah adiwiyata, di mana adiwiyata itu budi luhur untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat, yang hijau. Kemudian ada yang gen hijaunya juga. Tahu gen hijau? Generasi hijau ya. Siapa kita? Gen hijau. Gen hijau, green, light green. Nah, itu kalian pasti bangga deh ya. Anak SMP 1 yang sudah semangat belajar, semangat mengejar prestasi, pasti ingin berada di lingkungan yang hijau. Nah, yang kelas 9 juga sekarang sudah jadi kader nanti di LH ya, untuk membina lagi yang kelas 7. Silakan kalian untuk banyak bertanya ke kakak kelas kalian, bagaimana sih berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kuningan, bagaimana sih untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kuningan, dan cara jajan atau membawa makanan sendiri dari rumah, menggunakan tempat minum sendiri. Nah, itu sudah ada kerjasamanya ya tahun kemarin kan, kalian tahu ya, dengan Tupperware itu membawa alat minum sendiri, membawa tempat makan sendiri. Dan program berikutnya di kantin, apabila kantin sudah buka, tidak ada menjual makanan yang berbungkus plastik sekali pakai ya, tidak ada yang menggunakan styrofoam, itu sudah
berbahaya sekali ya. Jadi kalian sekarang siapkan diri kalian di rumah untuk menghadapi tahun ajaran baru atau belajar. Kalian bukan SD lagi sekarang ya. Kalian bukan SD lagi tapi sudah siswa SMP Negeri 1 Kuningan, penuh semangat. Walaupun belajar di rumah, tapi kalian tetap dalam hatinya, ini hatinya adalah sedang belajar di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Kuningan. Itu tidak banyak yang akan disampaikan supaya kalian juga ingin ke sekolah, tapi dalam keadaan situasi seperti ini tidak memungkinkan. Pasti kalian ingin membuka banyak sih tayangan-tayangan, nanti lebih jelasnya mungkin di YouTube juga ada profil sekolah ya, profil sekolah, kemudian sekolah yang ada di Iwata, kemudian duta lingkungan. Ingat, sudah ada duta lingkungan yang kelas 8 sekarang, tidak ada, nanti boleh di-share ya, ada di YouTube tentang duta lingkungan, kemudian yang hijau, banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih dengan adanya kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah ya. Nah, ini tidak panjang lebar, kalian lebih banyak bertanya kepada kakak-kakak kelas atau kakak kalian, juga mungkin ke ibu sendiri boleh ya, nanti diserang hanya bagaimana Bu atau tugas-tugasnya. Nanti biasanya ada tugas untuk siswa baru yang untuk pencinta lingkungan, atau ada yang mau ikut ke anggota ekskul lingkungan hidup ya, silakan ibu tunggu ya. Dan lebih baiknya kalian bertanya langsung kepada ibu boleh, ibu boleh. Dan sekarang Bu Sinta juga akan menjelaskan materi berikutnya tentang gerakan kebersihan, tentang bau sampah dan yang lainnya masih banyak ya. Ibu tidak akan disampaikan oleh ibu semua, karena Bu Sinta juga adalah rekan ibu yang selalu setia mendampingi dan bekerja sama sangat baik sekali dan semangat ya. Terima kasih, semangat. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke Bu Sinta. Oke, sekarang Bu Sinta udah di sini nih ya. Oke, silakan Bu Sinta. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMP 1 Kuningan ya. Setelah tadi Bu Dedeh mengawali memberikan materi tentang lingkungan hidup, maka sekarang Ibu yang akan melanjutkan dengan materi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah ya. Nah, jadi inti dari materi yang ingin Ibu berikan yaitu bagaimana kita sebagai siswa itu berperilaku atau berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Baik, di belakang kalian ini, di belakang Ibu ya, di belakang Ibu ini ada sebuah bangunan ya yang merupakan bank sampah ya, bank sampah SMP 1 Kuningan, dan ini berada di lokasi greenhouse SMP 1 Kuningan. Nah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan ini merupakan satu kegiatan dari Sivitas Akademika atau warga sekolah ya yang peduli terhadap lingkungan ya. Gerakan apa saja atau kegiatannya apa saja? Satu yaitu tentang pengolahan sampah ya, pengolahan sampah. Jadi ketika kalian ya beraktivitas di sekolah tentu akan memproduksi sampah ya, sedikit atau banyaknya. Nah, itu nanti kalian harus bisa bagaimana memilah sampah yang organik dan non organik. Untuk kemudian sampah itu tidak dibuang begitu saja tapi diolah ya. Setelah dipilah itu diolah. Bagi sampah yang kering akan menjadi kria ya, atau ditampung di bank sampah untuk kemudian dijual atau didaur ulang ya. Nah, sedangkan untuk sampah basah akan dijadikan komposer ya. Nah, Ibu bicara tentang sampah dulu, tentang pengelolaan sampah dulu agar ini sinkron dengan apa yang dikatakan atau yang telah diucapkan oleh Bu Dede tentang kebersihan di lingkungan kelas ya, yang harus selalu kalian jaga.
Nah, kemudian selain dari pengelolaan sampah juga kita ada perilaku ramah lingkungan ya. Perilaku ramah lingkungan itu adalah bagaimana kalian ya mengurangi sampah plastik misalnya dengan menggunakan Go Green Bag. Jadi di SMP 1 itu nanti kalian diperkenalkan dengan tas Go Green Bag. Tas itu bisa kalian gunakan tidak sekali pakai tapi berulang kali ya, agar mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Go Green Bag ini bisa kalian gunakan ketika kalian pergi berbelanja ke kantin ya, gitu. Nah, juga selain itu kami menganjurkan untuk menggunakan botol dan tempat makanan dari rumah yang tidak sekali pakai tapi berulang kali bisa kalian gunakan. Nah, itu ya. Jadi itu perilaku ramah lingkungan selain memilah sampah ya. Nah, kemudian di SMP 1 juga ini ada ekskul lingkungan hidup ya, yang mereka selain mengawasi, menggerakkan dan menjadi duta lingkungan untuk mempromosikan ya kegiatan-kegiatan peduli lingkungan dan memotivasi rekan-rekan yang lain agar sadar lingkungan ya. Mereka juga mengelola atau menata lingkungan agar sehat, rindang dan indah. Jadi Go Green ini adalah tempat rekan-rekan kalian yang tergabung dalam ekskul lingkungan ini menanam bunga ya, kemudian ada juga toga ya, tanaman obat keluarga, ada juga tanaman-tanaman produktif ya berupa tabula pot, tanaman buah dalam pot, kemudian ada juga bank benih ya. Jadi siswa yang tergabung dalam ekskul ini tidak hanya melakukan kegiatan di dalam sekolah ya. Dengan bank benih ini mereka menyimpan benih untuk melakukan gerakan reboisasi di masyarakat ya, di hutan-hutan yang sudah mulai tandus ya, kemudian di mata air yang mulai kering kita melakukan reboisasi. Juga kita terlibat dalam penanggulangan sampah di masyarakat seperti misalnya membersihkan aliran sungai. Nah itu ya, jadi itulah kegiatan yang dilakukan oleh anggota ekskul LH. Nah, ini kalian lihat ya, ini sal yang merupakan identitas dari siswa yang tergabung dalam gerakan atau ekskul lingkungan hidupnya. Lebih khususnya ya, dari siswa-siswa yang tergabung dalam ekskul ini nanti akan terpilih duta lingkungan ya. Duta lingkungan ini merupakan bagian dari gerakan Gen Hijau atau generasi hijau. Nah, nih kakak kelas kalian coba perlihatkan ya Teh ya. Ini adalah syal anggota dari ekskul lingkungan hidup ya. Ya, mereka tergabung dalam Gen Hijau. Ya. Mungkin itu saja ya materi yang bisa Ibu berikan ya. Lebih jauh kalian nanti bisa mempelajari materi tentang lingkungan hidup, mengenal tentang ekskul lingkungan hidup itu ketika kalian sudah belajar di SMP 1 ya. Insya Allah kakak-kakak kalian ya, baik itu yang ada di OSIS maupun khususnya yang ada di ekskul lingkungan hidup akan membimbing kalian untuk melakukan gerakan ya, memahami arti penting dan memotivasi kalian untuk sadar lingkungan. Barangkali itu saja materi yang bisa Ibu berikan. Semangat Gen Hijau ya. Gen Hijau, Go Green, Go Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.